Om, untuk tentuin profitnya gimana ya? Atau kita yang prediksinya, maksudnya target profit yang di sini. Oke, nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara membeli tabel ini. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di atas. Untuk target profit ini, kita gimana cara nentuinnya? Sebenarnya target profit ini bebas. Kamu mau ketik angka berapapun bebas. Kamu mau ganti jadi 500% kayak gini, boleh. Kamu mau ganti jadi 100% kayak gini, boleh. Ya. Perbedaannya apa nih? Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, silakan pakai target profit ini minimal 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek atau jangka menengah, silakan pasang target profit ini di bawah 100%. Oke. Kalian tonton video ini sampai habis, nanti nanti saya akan jelasin biar secara terstruktur jadi nggak bingung. Nanti perbedaannya itu gimana kalau kita ganti target profit ini. Oke? Sekarang kita masukin dulu modal kita berapa, contoh simulasi. Misalkan modal kita 4 juta, contoh. Lalu kita mau investasi di Bitcoin, kita cek dulu harga Bitcoin terbaru berapa. Nah, ini harga Bitcoin terbaru kita lihat di Indodax. Nah, Bitcoin 1,43 miliar. Kita masukin 1,43 miliar. Nah, seperti ini. Target profit 100%. Nah, cara bacanya seperti ini teman-teman. Kalian mau ganti ini 5%, 10%, angka dengan angka berapapun, cara bacanya sama. Di harga 1,43 miliar, ya, kita beli dengan nominal 400 ribu. Ini kan kita cek nih, harga Bitcoin kan 1,43 miliar kan. Nah, kita beli dengan nominal 400 ribu. Oke. Lalu, apabila dari harga 1,43 miliar, Bitcoin mau naik terus, silahkan. Kalau dia naik terus, menyentuh ke 2,86 miliar, kita jual. Kita dapat 400 ribu. Oke, selesai. Modal kita 4 juta, dapat 400 ribu. Jadi 4 juta 400 ribu, belum dipotong fee dan pajak. Tapi, apabila dari harga 1,43 miliar ini, tahunya Bitcoin tidak naik, dia malah turun dan menyentuh di harga 1,387, silahkan. Karena kita juga udah tahu apa yang harus kita lakukan kalau dia tahunya malah turun. Yaitu kita membelinya lagi dengan nominal 800 ribu. Seperti itu teman-teman. Jadi cara kerja table money management ini, intinya mau Bitcoin naik silahkan, Bitcoin mau turun silahkan. Karena kita udah tahu apa yang harus kita lakukan kalau Bitcoin mau naik. Kita juga udah tahu apa yang harus kita lakukan kalau Bitcoin mau turun. Jadi strategi ini udah bener-bener solid banget ya. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita beli dengan nominal 800 ribu ya. Apabila kalau dia turun ke 1,387 M. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,795 miliar. Jadi hasil pembelian pertama dan pembelian kedua, jual semua Bitcoin yang udah kalian beli di harga 2,795 miliar. Jadi apabila dari 1,387 miliar Bitcoin naik terus ya, ke harga 2,795 miliar, kalian jual semuanya di sini. Kalian dapat 1.194.000. Modal kalian 4 juta. Jadi 5 juta 100 sekian. Belum dipotong fee dan pajak. Itu kalau dia naik terus dari 1,387 miliar. Kalau dia masih turun gimana? Kalau dia masih turun dan menyentuh di harga 1,258 miliar, 400 ribu ini, kalian beli lagi dengan nominal 800 ribu. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,616 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,258 miliar Bitcoin naik terus ke 2,616, kalian jual semua di sini Bitcoin kalian dapat 1.900. Tambahin aja sama modal kalian 4 juta jadi 5.900. Belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana Bang kalau dari 1,258 dia masih turun? Turunnya ke berapa nih? Kalau dia turunnya ke 1,1 miliar, terus dia balik lagi naik ke atas, naik, ya tetap jualnya di sini 2,616 miliar. Tapi kalau dari 1,258 miliar Bitcoin benar-benar masih koreksi atau turun terus dan menyentuh ke 1,086 miliar, ya kita beli lagi dengan nominal 800 ribu. Jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,548 miliar. Jadi hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat Bitcoin yang udah kalian kumpulin, kalian jual semuanya di sini. Ya, apabila dari 1,086 miliar ini Bitcoin naik ke atas dan
kembali bullish dan menyentuh ke 2,548 miliar, kalian dapat 2.800.000 ini. Modal kalian 4 juta, jadi dapatnya 6.800.000 belum dipotong fee dan pajak. Tapi apabila dari 1,086 Bitcoin masih terus turun juga ke 743 juta, dan menyentuh ya, kalau nggak nyentuh jangan beli. Kalau dia nyentuh ke 743 juta, kalian beli dengan nominal 1.200.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,439 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila Bitcoin dari 743 juta, dia naik terus ke 2,439 miliar, kalian jual semua di sini, kalian dapat 5.300.000 ini. Modal kalian 4 juta, tambahin aja 4 juta tambah 5 juta, 5, 6, 7, 8, 9 juta. 9.300.000 belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana kalau dari 743 juta dia masih turun terus? Biarin aja, diemin. Pokoknya kalau dari 743 juta Bitcoinnya turun ke 600 juta, 500 juta, 400 juta, 300 juta, kalian cukup diam. Jangan beli, jangan jual. Ya, pastikan itu. Kalian kan mau jadi investor. Simpan Bitcoin kalian, jangan dijual. Simpan dan tahan mental baja sampai Bitcoin kembali naik ya. Jadi investor, ingat loh, jangka panjang. Kembali naik, kalau dia nambah nanti pas kembali naik ke 2,439 miliar, kalian dapat 5.300.000 ini. Seperti itu teman-teman, sama modal kalian 4 juta, 9 juta sekian tadi itu. Ya. Karena kalau kalian nanya ke saya, apakah Bitcoin akan ke 2,5 miliar? Iya. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Apakah Bitcoin akan ke 10 miliar? Iya. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Apakah Bitcoin akan ke 20 miliar? Iya. Tapi butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita butuh strategi yang benar-benar solid, yang membuat mindset dan mental kita itu baja. Jadi ketika Bitcoin jatuh, ketika kita beli pertama di sini, dia jatuh, kita tuh nggak panik. Kita udah siap menampung Bitcoin ketika dia jatuh. Kalaupun Bitcoin mau naik, pertama kali kita beli di sini, kita juga udah tahu kalau Bitcoin langsung naik, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Jadi terserah. Ya, target profitnya kalau kita ganti ke 5%, sama. Cara bacanya sama, cuman profit kalian jadi lebih kecil, harga jualnya jadi lebih kecil. Jaraknya pendek, di harga 1,43 miliar, beli dengan 400.000, ya. Dia naik ke 1,5, udah kalian jual kan dapat 20.000. Kalau tahunnya dari 1,43 dia tidak naik ke 1,5, tahunnya malah turun ke 1,387, kalian beli lagi dengan nominal 800.000. Ya, jualnya di mana? Jualnya sama di sini. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Ya, apabila dari 1,387 dia kembali naik ke 1,477, kalian jual kalian dapat 65.000. Seperti itu, sama cara bacanya. Cuman target profitnya kecil, jadi harga jualnya jadinya lebih kecil. Profit kalian juga jadi kecil. Seperti itu ya. Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita nih. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih tools profit kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Mau pakai Indodax, Pintu, Peluang, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam mengelola atau memanage uang kalian untuk investasi di Bitcoin maupun jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Silakan target profit kalian tentukan, tanya pada diri kalian mau jadi seorang investor jangka mana? Panjang, tengah, atau pendek? Karena sudah jelas target profit yang lebih kecil ini lebih cepat prosesnya daripada target profit yang 100%, 500%. Tapi target profit yang kita ganti kalau misalkan jadi 900% seperti ini, kalian lihat profitnya jauh lebih besar. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan kalian tanya pada diri kalian. Seperti itu.